Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa subscribe. Kang Bro, jumpa lagi bersama saya di channel Menjemput Kang Bro. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan hari ini saya pakai apa nih? Scoopy lagi nih. Ini Scoopy baru Kang Bro, warnanya matte brown. Warna brown ki apa? Coklat. Nah, coklat ki warna atau makanan, ayo. Aduh, yes. Jadi motor ini tuh sebenarnya bukan motor saya Kang Mas. Ini bener-bener masih baru, kilometer aja baru berapa ini, 0,7, belum ada 1 kilo Kang Bro, baru berjalan 7 meter. Bang, Scoopy-nya baru lagi? Enggak, ini motor om saya Kang Mas, namanya Om Mislar. Nah, jadi yang ingin tak bahasnya hari ini tuh adalah gini, Scoopy bener nggak mau keluar 125 cc? Aduh, itu rahasia lah. Nggak tahu. Yang ingin saya bahas bukan itu Kang Mas. Jadi intinya gini, kan banyak banget yang tanya, Bang, sebenarnya motor baru itu perlu dirayen nggak sih? Nah, ketika masih in rayen itu perlu dites nggak? Nah, tak kasih tahu ya, kita itu kalau punya barang itu pokoknya mau awet atau enggak, mau bagus atau enggak, itu kan tergantung perawatan kita. Nah, terus apa hubungannya Bang sama motor baru harus dirayen? Hubungannya adalah begini, saran saya sebelum kalian pakai untuk harian itu ada baiknya dirayen dulu. Nah, tak garis bawahi, rayen itu fungsinya seperti apa? Maksudnya rayen itu gimana sih, tujuannya apa? Makanya banyak yang nanya perlu apa enggak. Jadi pertama gini Kang Mas, memang motor baru itu dari pabrikan udah dimasuk quality control, udah dicek semuanya, kelayakan dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita beli itu, pas kita tanya sama dealernya perlu dirayen enggak, pasti sarannya sih boleh iya boleh enggak. Nah, tapi saran saya Kang Mas, sebenarnya motor baru itu sangat perlu dirayen. Nah, tapi nggak usah berlebihan lah. Maksudnya berlebihan itu nggak usah terus wah spomen dibawa ke pedubutan apa segala macam, itu sebenarnya nggak perlu sih menurut saya. Tapi ada yang sebagian orang yang katanya itu nggak marem kalau nggak digituin dulu. Nah, yang bener tuh gini, pertama rayen tes dulu lah. Pentingnya di mana? Pentingnya itu satu, yang pertama nih, kok dari tadi saya nggak ngegas ya? Ini jalan turunan Kang Mas, tak gelundung ke. Saya jalannya pelan-pelan. Jadi satu, apa pentingnya di rayen? Satu, kita tes dulu semua fungsi kayak tombol, klakson, apa ini switch ini berfungsi semua atau enggak, berfungsi dengan baik atau enggak, kan kayak gitu. Terus kedua, di sini ada indikator semua nih, indikator ini nganu enggak, normal apa tidak. Nah, itu pertama. Itu untuk mengetesnya semua fungsi, mulai dari lampu rem, lampu sen, pokoknya semuanya itu dicek fungsi apa enggak. Maksudnya bukan fungsi apa enggak terus mati, itu enggak, maksudnya itu fungsi dengan baik atau enggak, dengan ya sesuai fungsinya apa tidak. Satu itu. Yang kedua, ketika dinaiki ada trouble enggak. Nah, trouble itu trouble dari apa namanya, kayak misal di peleknya lurus apa enggak, ditumpai iki penak ora ngono lho Kang Mas, tunggangane iki penak ora. Itu yang kedua itu. Yang ketiga, yang paling penting Kang Bro, ketiga itu adalah di bagian engine. Nah, kenapa sih harus dirayen? Ya itu bagian engine-nya gimana Bang? Saya tak ngepom dulu. Ini bensin entek Kang Bro, tak ngepom dulu. Wow, ada. Ngantri deh. Karena apa? Kini wae lah. Saya tak antri pom dulu.
Wah, antri nih. Antri banget tadi Kang Bro. Nang pom bensin antri banget. Oke, back to topic. Nah, tadi saya ngomongkan poin ketiga adalah di engine-nya. Nah, kenapa saya ngomong di engine? Karena ya kembali lagi namanya juga produksi massal. Jadi kadang kan ada kesalahan walaupun sudah masuk quality control, tapi kesalahan itu kan bisa terjadi setelah motor itu dipakai Kang Bro, atau masalah itu akan muncul setelah ada pemakaian. Nah, gitu, pemakaian yang lebih lama dari si quality control mengetesnya, bisa jadi seperti itu. Nah, masalahnya apa? Masalahnya satu, kita harus pastikan engine noise-nya itu normal Kang Bro, nggak kasar banget. Suara mesinnya itu nggak kasar banget. Itu karena kadang ya namanya juga manusia, mungkin kan ada kelupaan waktu habis pengiriman ke gudang setempat itu olinya kurang pengecekan, mungkin bisa itu. Terus kadang juga ada serpihan sisa produksi yang nempel di dalam mesin, itu juga bisa. Nah, makanya itu perlu dilakukan Ryan, jadi biar tahu motornya itu ada masalah apa enggak. Bang, Ryan yang baik itu seperti apa? Ryan yang baik itu sesuai nganu aja, sesuka hatimu, dan apa ya kesane kok piye nek sesuka hatimu. Ya intinya Ryannya itu kalian tes di jalan yang memang ada di daerah kalian lah, trek harian kalian. Syukur-syukur sih pas Ryan dibawa ke tanjakan, wah biar tahu sekalian jos apa enggak tenaganya. Kalau logikanya sih kalau sudah biasa awalnya dites di jalan menanjak yang ekstrim, ketika nanti udah real buat harian kan bebannya udah nggak seberat itu. Itu bisa jadi tenaganya mungkin lebih oke, mungkin bisa, karena saya belum melakukan risetnya. Terus pentingnya lagi Ryan itu apa Bang? Nah, yang keempat itu di bagian ini Kang Bro, kelistrikan, injektor, dan elektroniknya. Apalagi kayak Scoopy ini kan, ini dia sudah pakai smart key, sudah tidak pakai kunci biasa lah, itu ada trouble apa enggak. Itu sih menurut saya kayak gitu, karena apa ya, aduh sik dalan nih, aduh karena sekali lagi saya katakan bahwa buatan manusia itu kan kadang ada salahnya, ya trouble dikit lah kadang seperti itu, walaupun sudah dikontrol sedemikian rupa, dicek sana cek sini, pokoknya wis kabeh dicek oke semua, ternyata setelah dibawa jalan ada sedikit masalah. Itu hal wajar menurut saya. Itu sih fungsinya Ryan itu, jadi untuk memastikan benar-benar semuanya tuh oke, ready to ride lah, pokoknya siap untuk dipakai. Nah terus ada lagi kan pastinya, boleh nggak sih bang boleh nggak kalau motor baru langsung buat boncengan? Nggak apa-apa, justru kalau nggak buat boncengan nanti ketika buat boncengin malah kaget gimana. Pokoknya kayak gitu. Jadi saran saya, intinya rangkuman beritanya hari ini adalah beli motor baru bagusnya di Ryan lah. Ketika terjadi masalah, karena kan masih ada masa garansi dari dealer setempat, dealer di mana kalian beli itu kan ada servis gratis dan garansinya. Jadi ketika ada masalah itu biar langsung ditangani. Misal ada yang perlu ditukar, ada bagian-bagian yang nggak bagus atau ketika mengalami trouble, itu kan nanti bisa ditukarnya, ya diklaim lah bahasanya ya. Dengan berbagai macam cara, nanti kan dibantu sama dealer setempat. Yang penting jangan ngeluhin, bang beli Scoopy kok tenaganya nggak ada loh. Itu kalau itu nggak perlu dikeluhin lagi Kang Mas. Ya gimana ya, dibandingin sama CC125 ya pasti beda. Dibandingkan sama yang versi sebelumnya juga beda Kang Bro. Tapi kalau ini enak Kang Mas, ini motornya enak.
Ya masih baru banget sih. Ini baru jalan berapa? Baru jalan 5 kilo. Ya masih Pol Jose pokoknya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Kurang lebihnya penjelasan tentang apa namanya, perlu dan tidaknya motor dirayan itu kurang lebihnya kayak gitu. Kalau misal masih kurang ya silahkan ditambahi di kolom komentar Kang Mas. Jadi biar lebih informasinya itu lebih banyak lagi referensinya. Kurang lebihnya kayak gitulah pokoknya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen Kang Bro. Subscribe juga tentunya jika ini bermanfaat buat kalian. Oke, videonya hari ini seperti itu dulu Kang Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.